Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game Introduction Project United Kingdom 2D, episode 17, Stack Level. Kembali ke game United Kingdom 2D. Ini adalah pembahasan yang terakhir untuk chapter game Introduction. Jadi semua elemen-elemen yang telah dibuat sebelumnya akan saya rangkai menjadi satu kesatuan. Ya, sebuah game yang siap dimainkan, tetapi tidak termasuk UI ya, karena UI masuk di pembahasan chapter selanjutnya. Hal pertama kali yang akan saya kerjakan di pembahasan kali ini adalah generator, ya ini spawner ya. Nah, ini generatornya. Ini kan harus saya letakkan di titik-titik spawner ya. Jadi di sini saya butuhnya 6, jadi ini saya gandakan aja. Ini. Lalu tagnya untuk 1 sampai dengan 4 itu adalah nest ya. Dan untuk 5 dan 6 ini adalah hole. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian posisinya akan saya pindah ya untuk yang hole-nya dulu. Nah, di sini ada lubang ya. Yang kelima saya taruh di sini. Yang keenam saya letakkan di sini. Untuk generator 1 sampai dengan 4 juga sama, akan saya letakkan di spawner yang sudah saya tentukan sebelumnya ya. Untuk yang 1 akan saya letakkan di sini. Ini sengaja tidak saya taruh mepet ya, supaya enemy tidak nyangkut atau stuck ya. Lalu yang kedua saya pindahkan di sini. Ya, dan 3 4-nya untuk yang 3 letakkan dekat patung tiki. Dan yang keempat saya letakkan di sini. Nah, dah. Generatornya sudah saya taruh di posisinya masing-masing. Selanjutnya, saya akan membuat satu buah script baru di folder ini ya, script aktif ya. Saya kasih nama stack aktif seperti ini. Lalu stack aktifnya ini akan saya add-kan ke dalam game object stack ya. Ini kan ada game manager nih. Nah, saya taruh lagi satu lagi di sini. Jadi ada 2 script ya, game manager dan stack aktif. Nah, selesai. Sekarang saya pergi ke Visual Studio ya. Nah, pada Visual Studio-nya ini saya sederhanakan dulu ya. Ya, saya akan membutuhkan 2 buah field ya, field untuk game object ya. Game object. Ini karena spawnernya kan ada 2 ya. Ada 2 jenis. Totalnya kan ada 6, tapi 6 itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang nest ya, ada yang nest spawner dan ada yang hole spawner. Nah, seperti ini. Nah, karena nest dan hole ini jumlahnya lebih dari 1 ya. Sini saya buat dia menjadi array. Juga jadi array ya. Lalu habis itu saya akan membutuhkan satu buah metode ya untuk setup levelnya ya. Setup. Jadi saya buat aja private void stack setup. Nah, lalu di sini saya butuh parameter. Parameternya saya buat pakai enumerasi aja ya. Lalu saya masuk ke game manager. Nah, di sini ya, di sini saya tambahkan satu buah enumerasi baru. Enumerasinya public enum level set
Saya awali dari default seperti biasa ya. Lalu saya mulai dari easy, normal, hard. Ya, seperti itu. Nanti kalau mau ditambahkan insane atau apalah itu bisa dilanjutkan aja ya. Ini easy nomornya 1, normal nomornya 2, dan hard nomornya 3. Ya, saya kembali lagi ke sini. Nah, pada step setup ini nanti akan dibuat beberapa logika ya, akan dibuat beberapa setup seperti pengaturan spawnernya ya, spawner diatur di sini ya. Terus juga nanti tingkat kesulitannya ya, maksudnya di generate aktif ini kan ada tingkat kesulitannya yang bisa dipanggil ya. Jadi ada tier 1, tier 2, tier 3. Nah, itu semua juga dilakukan di setup teknik ya. Dan yang terakhir adalah penambahan stoknya ya. Stoknya itu di sini saya buatnya manual aja. Kalau mau dikasih rumus sebenarnya bisa ya, tapi ada sedikit modifikasi nanti kalau pakai rumus. Kalau mau simple buat yang status dulu aja. Nah, maka parameter yang pertama di sini yang saya buat adalah saya akan setting levelnya dulu, level setnya dulu ya. Seperti ini. Nah, setelah set levelnya masuk, kemudian saya akan tambahkan actionnya ya. Jadi kalau levelnya isi, actionnya tier 1. Kalau levelnya normal, maka tier 2 actionnya ya. Kalau dia levelnya hard, maka actionnya adalah tier 3. Seperti itu ya. Jadi sini saya masukkan action. Actionnya harus sama dengan yang di sini ya, dengan yang di generate aktif. Nah, ini ya, ini harus sama. Kalau ragu di copy aja. Seperti ini. Pastekan. Nah, ini ya. Ini saya kasih nama action. Lalu yang ketiga, saya membutuhkan jumlah stoknya ya. Jumlah stoknya. Nah, karena jumlah stoknya itu kan tidak cuma satu ya, bisa 2, bisa 3, tergantung dari jumlah spawner yang dimasukkan ya. Kalau di sini jumlah spawnernya ada 2 jenis ya, maka yang harus saya masukkan di parameter itu juga harus 2 ya. Ini actionnya pakai sistem. Nah, maka dari itu parameter di sysap itu bisa dibuat fleksibel ya. Jadi fleksibel maksudnya saya bisa masukin parameter yang hanya 1 saja, bisa 2, bisa 3, tergantung dari kebutuhan ya. Maka saya akan menggunakan satu fitur yang namanya params. Ini ya, warnanya biru, dia keyword integer. Param ini harusnya array ya, harus array dia. Seperti ini harus array. Nah, masukkan stok. Nah, jadi ini akan membuka stack setup itu mempunyai stok yang bervariasi ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung dari spawner yang diberikan. Seperti itu ya. Nah, untuk menyimpan informasi tentang level, maka di game manager ini harus saya berikan satu buah public field ya, public field untuk menyimpan informasi tadi ya. Sini di bawah field point atau mungkin di atasnya aja ya, public stack level set, level set. Nah, ya di sini saya masukkan level pointnya. Nah, jadi level point nanti yang mencatat informasi saat ini status player berada di level berapa. Baik, ke sini ya. Nah, di sini saya akan mengakses manager karena saya belum punya manager. Saya buat dulu private field-nya. Manager. Ya, seperti ini ya. Nanti manajernya bisa di set di update atau bisa di set di start ya, tergantung. Biar real nanti saya setnya di update aja ya. Sini saya tambahkan update. Pakainya LED aja ya, karena kan dia ngecek level ya. Ngecek level nanti saya pakai LED update aja. Sini jika manager sama dengan 0, nah ini diinstansikan ya. Manager sama dengan game manager.instance. Ya, seperti ini ya.
Jadi ini diupdate, dia akan terus dicek, kalau capai dia nol ya dia diinstall ulang, kalau nggak nol ya sudah diabaikan. Itu. Nah, baru di sini saya tinggal buat aja manager, kan sudah ada isinya ya manajernya ya. Manager level point ya, ini saya update dulu informasi di manager ya. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan setup spawner menggunakan for each ya. Nah, untuk spawner yang pertama adalah nest. Nest ini diambil dari collectionnya nest spawner ya. Ini. Lalu di dalamnya saya buat generator dulu. Generator kan bersarangnya di dalam nest ya, di dalam masing-masing spawner kan. Jadi sini bisa langsung saja saya ambil get komponen ya. Generate aktif, pasti ada di situ ya. Nah, dapatkan ya. Lalu kemudian nest saya set aktif ya. Nah, sebenarnya di sini di tiap-tiap level bisa dilakukan penyetingan yang berbeda ya. Bisa saja untuk yang level AC, bisa saja yang hole-nya saya visiblekan, itu bisa ya sebenarnya. Cuman di sini biar nggak repot, saya buat semuanya true aja ya. Ya kalau nanti satu waktu pengen dimainkan ya silakan, bisa ya. Misalnya di set visible false aja gitu boleh. Lalu generator, saya isi stoknya. Nah, stoknya ini saya ambil dari parameter yang array pertama ya. Jadi di sini tinggal saya tulis saja. Saya ambil untuk array yang pertama itu merujuk pada nest. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah bukan apa ya namanya ya? Di generate aktif itu ada yang ini generate action. Tambahkan di sini. Masukkan actionnya ya. Nah, kayak gini. Lalu ini saya gandakan, ya, saya copy. Lakukan hal yang sama juga untuk yang tipe hole. Nah, ini juga diambilnya dari hole spawner ya, bukan yang nest. Ambilnya di hole ya, di hole spawner. Lalu stoknya, karena ini saya pakainya kan parameters ya, jadi ini saya ganti 1. Nah, gitu ya. Jadi yang 0 merujuk pada nest, 1 itu merujuk pada hole. Nah, selesai ya. Sampai sini stack setup-nya selesai. Selanjutnya pada fungsi let update sini ya, saya load kembali ya level. Saya load dari manager ini untuk mengantisipasi adanya load dari data ya. Jadi kalau suatu waktu dia menggunakan sistem save dan load, nah ini harus diupdate dari manajernya ya, dari manajernya, karena manajer ini kan akan aktif meminta dari data. Tapi karena di sini masih menggunakan data statis, jadi belum terlalu kelihatan bedanya ya. Nah, di sini kemudian saya lakukan pengecekan secara berkala ya, pengecekan berkala pada kill point-nya. Kenapa kill point? Karena kill point di sinilah yang kemudian saya jadikan acuan untuk peningkatan level dari stack-nya ya. Jika kill point-nya melebihi dari 99 dan status level itu belum menjadi hard. Nah, ini ya. Jadi saya ngurutnya dari atas ya, dari atas dulu. Yang atas adalah hard. Jadi hard itu syaratnya kill point-nya harus lebih dari 99 ya. Jadi kalau dia 99, sudah lebih dari 99 dan levelnya itu belum hard, entah itu normal ya, maka di sini di set menjadi hard. Seperti itu ya. Lalu else saya ambil lagi dari sini. Nah, jika manager kill point itu lebih dari 30. Nah, dia lebih dari 30 ya. Dan manager kill point-nya kurang dari sama dengan
99. Karena lebih dari 99 dia sudah masuk hard ya. Ini di set normal ya. Dia belum normal. Jadi syarat untuk naik ke normal itu killnya harus antara 30 sampai dengan kurang dari 99 itu normal ya. Nah, normal. Sini di set normal. Lalu yang isi. Nah, isi otomatis skill poinnya kurang dari sama dengan 30. Dan level belum isi. Nah, maka dia di set ke isi. Nah ya, seperti ini. Jadi saya menggunakan 3 tingkatan level, isi, normal, dan hard. Nah, di sini tinggal saya panggil aja apa yang terjadi di isi. Nah, yang terjadi di isi berarti saya panggil ini stack setup ya. Saya copy, pindahkan ke sini. Dia minta 3 buah argumen. Argumen pertama adalah level ya, otomatis level adalah berubah menjadi isi. Nah, actionnya saya belum punya nih. Actionnya kan ada di generate nih. Nah, yang di generate ini aja yang saya pindahkan nanti ya. Jadi ini saya pindahkan dari tier 3, 2, dan 1. Ini saya cut. Karena ini saya cut, jadi stok dan generate ini nggak perlu saya tulis di sini ya. Karena semuanya sudah berpindah ke dalam stack aktif. Nah, stack aktif ini sudah ada nih penempatan stok dan generate actionnya sudah ada di sini ya. Jadi saya tinggal pastekan aja di sini. Nah, setelah dipindahkan nih terjadi error ya. Ada jadi error karena crypt tidak dideteksi. Crypt bukan punyanya stack ya, tapi array crypt ini adalah kepemilikan dari generate aktif. Tidak masalah ya. Di sini saya butuh transform untuk mewakilkan generate aktifnya karena transform yang di sini adalah transformnya stack, bukan generate. Hati-hati ya, ini bukan generator punya ini. Maka sini saya harus buat dulu satu buah parameter baru ya, transform seperti ini. Nah, jadi transform ini nanti akan mewakili dari generatornya itu ya. Karena ini kan kalau tidak saya berikan seperti ini bukan generator punya ya, tapi stack punya. Jangan sampai salah ya. Nah, yang di sini baru dia punyanya stack. Ini mungkin saya ganti ya namanya biar jangan transform. Saya ganti aja generator seperti ini ya. Nah, biar jelas ya. Oh, di sini ternyata sudah ada generator. Ini saya ganti aja spawner gitu aja ya. Nah, ya seperti ini. Nah, sini juga sudah ada generator ya. Generator di sini jangan kasih seperti ini ya. Karena ini get komponen nanti dapatnya stack punya, nggak bisa ya. Jadi ini harus spawner titik get komponen. Nah, harus kayak gitu. Supaya dia terlihat jelas kalau ini adalah punyanya generator ya. Ini supaya scriptnya ini kan langsung dapat nih kedeteksi ya. Ini saya pindahkan aja ke atas. Pindahkan ke atas ini ya. Kenapa saya pindahkan ke atas? Karena generator kan juga dipakai di sini. Nah, hilangnya errornya kan. Oke, saya akan lakukan hal yang sama untuk tire-tire yang lain. Ini saya tambahkan transformnya dulu. Nah, generatornya saya hilangkan. Dan di sini saya ganti jadi spawner.position.
Lalu di sini juga lakukan hal yang sama. Ini. Lalu generatornya saya hilangkan. Ini saya ganti jadi spawner. Ya. Nah, nanti muncul error ya. Nanti akan muncul error. Kenapa muncul error? Karena di generate-nya ini dia membutuhkan 2 buah argumen ya. Nah, di sini kan dia argumennya baru 1 nih. Sedangkan di stack aktif ini kan sudah saya tambahkan 2 ya. Jadi transformnya juga harus saya pindahkan ke sini biar nggak terjadi error. Nah, dan ini juga harus saya lakukan update di dalam setup-nya ya. Ini kan error nanti nih actionnya nih. Ya kan error. Ini saya modifikasi. Nah, pastikan aja seperti itu udah. Errornya nanti akan hilang. Kembali ke lihat update sini. Ya kan, nah di sini isi ya. Di sini saya tinggal masukin. Karena dia isi, saya masukin aja generate tire 1. Stoknya, nah stok untuk nesnya berapa? Stok untuk nesnya saya kasih 3 dan stok untuk hole-nya saya kasih 1 ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti ini dipaskan dulu ya, ini dipaskan jangan sampai salah ya. Untuk di tire satunya ini tire 3, ini tire 2, nah ini tire 1. Ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Untuk di rumusnya ini kan nggak pakai rumus nih, jadi ini aman-aman aja. Nah, sekarang yang normal ya, ini tinggal saya kopikan aja, pindahkan ke normal dan pindahkan juga ke hard. Nah, sini saya ganti untuk yang hard, ini pas hard ya, saya pindahkan untuk yang normal, isi sudah ya, isi sudah, sekarang normal. Nah, jadi isi, normal, dan hard. Tire-nya juga saya ganti, ini 2, dan ini 3. Nah, berapa jumlahnya? Jumlah yang stoknya itu. Kalau yang di normal, di sini yang untuk nest saya kasih 5, untuk yang whole saya kasih 3 ya. Untuk yang di level hardnya, nanti saya tingkatkan lagi, untuk yang di nestnya 7, lalu untuk yang di mediumnya, hole-nya, nestnya 7, hole-nya 5. Nah, peningkatan ini sebenarnya bisa dimasukin ke rumus ya sebenarnya. Cuman di sini saya masih set manual aja ya. Jadi ini sebenarnya nggak usah pakai if ya, dikasih rumus aja sebenarnya bisa. Tapi nggak apa-apa, ini set normal dulu aja. Pastikan juga untuk ukuran posisinya untuk tier 2 dan tier 3 ya, jangan sampai salah. Tier 2 di sini kurang dari 4 ya, masuk akal. Berarti nanti natifnya berjumlah 4, warriornya 1 ya. Nah, untuk di hole-nya ini hati-hati. Sini kan 3 ya, sedangkan dia nilainya cuma 3 ya. Nggak bisa ini harusnya 1 ya. Jika I-nya 0,1, damage-nya 1, nanti ini width-nya 2. Seperti itu nanti jadinya ya. Jadi width-nya 2, damage-nya 1. Nah, untuk yang di level hard-nya juga diperhatikan. Ini benar 7 ya, enggak masalah. Jadi natifnya nanti berjumlah 5 ya, dan original warrior-nya nanti berjumlah 2. Nah, untuk hole-nya totalnya tadi ada 5, enggak ada masalah juga. Berarti natifnya ada 3, width-nya ada 2. Ini saya naikin aja deh. Width-nya 2 ya. Nah, biar agak serem. Natifnya 3 nanti. Natifnya 2, width-nya 3. Serem. Nah, selesai ya. Nah, pastikan kembali supaya ini tidak ada error ya. Aman. Sekarang saya pindah ke general aktif. Tadi ada sedikit perubahan ya. Ini ada error. Invoke-nya ya. Invoke-nya ini kan dia membutuhkan 2 buah parameter, transform dan string. Ini tinggal saya kasih transform saja. Nah, udah selesai. Errornya hilang ini. Nah, kan dia butuhnya 2 ya, transform dan string. Nah, transform ini sudah masuk, tag-nya juga sudah masuk ya, karena dia tag ini kan kembalinya string. Maksudnya sini udah nggak ada masalah ya. Kembali ke Unity, di sini ada beberapa penambahan ya, seperti level point. Ini masih default, biarin aja dulu default ya. Terus sini ada nest spawner dan ada hole spawner ya. Di sini tergantung dari generator yang saya gunakan. Untuk nest saya menggunakan 4, jadi saya langsung aja isi 4. Ini saya isi elemennya ya, saya tarik ke sini satu-satu.
Terus untuk yang whole saya pakainya 2, masukkan 5 dan 6. Nah, ini biarin aja default. Nah, terus di prefab enemy-nya nanti bisa diaktifkan ya supaya enemy-nya mengejar. Tapi ini biarkan dulu aja seperti ini ya. Saya play. Sekarang langsung saja saya jalan ke spawnernya ya. Mungkin dia sudah keluar. Kita lihat dulu. Nah, ini udah keluar ya. Ketimpa tapi nggak apa-apa. Terus untuk yang ini juga sudah keluar 3 ya. Oke, sesuai. Ini juga 3 sesuai. Nah, kalau saya bunuh, lihat apa yang terjadi. Oke, di sini ada error ya. Ada error pada enemy aktifnya, tapi dia tetap di spawn. Coba. Nah, ini terjadi error ya. Sudah saya stop gamenya. Ada di enemy aktif line 110. Ini errornya terjadi ketika saya bunuh natif. Natifnya mati, tapi damage-nya tidak keluar. Harusnya kan natifnya mati, damage-nya keluar kan. Nah, berarti saya kembali ke Visual Studio. Di line 110 ya, ini sudah merujuk ya, dia sudah merujuk ke 110. Ini pasti nol ini. Nah, ini kenapa? Karena tidak ada serah terima ya. Tidak ada serah terima pada spawnernya. Ini yang menyebabkan dia akhirnya nol ya. Kenapa saya bisa memutuskan seperti itu ya? Karena kelihatan banget ya tadi setelah saya bunuh natifnya, harusnya kan terjadi serah terima ya. Jadi serah terima ke damage-nya. Sehingga muncullah damage di posisi yang sama pada natifnya itu. Nah, ini makanya sudah dipastikan spawnernya ini bernilai nol. Nah, di mana yang fungsi yang bertanggung jawab itu ada di generate aktif tadinya, cuman sudah saya pindah ke stack aktif nih ya. Pasti di sini nih masalahnya nih. Nih, nah ini kelihatan nih game object. Game object ini masih merujuk pada stacknya, bukan generatornya. Jadi ini harus saya tambahkan spawner titik game object. Nah, spawner titik game object. Lakukan hal yang sama untuk generator 3 dan 2. Masih salah juga ini. Nah ya, sekarang saya coba lagi. Saya sudah kembali ke Unity-nya ya. Ini saya clear. Terus saya play lagi. Ini level poinnya sudah berubah jadi isi ya, karena kurang dari 30. Sekarang saya menuju ke spotnya ya. Ini ada damage 1 di sini. Saya coba kill dulu. Oke, terbakar. Killnya nambah ya, 1 ya. Dan generate berjalan. Oke, tidak ada masalah. Sekarang yang 3. Saya kill. Nah, dia sudah berubah jadi damage ya. Berarti masalah tadi emang benar ada di spawnernya ya. Saya kill lagi. Nah, kill point-nya nambah jadi 4 ya, dan spawn generate-nya kembali dijalankan. Sekarang saya mau nguji ke ini ya. Saya coba naikin dulu. Saya pengen ke level normal ya. Level normal berarti kill point-nya kan 30 tuh. Saya rubah langsung jadi 27 ya. Bisa ya. Untuk saat ini masih bisa karena saya belum menggunakan data ya. Masih statis semua. Saya kill. Saya kill lagi. Nah, naik jadi 30 ya. Oh, satu lagi, 31 ya harusnya ya. Saya kill aja ini. Ya. Nah, meningkat nih dia nih tuh. Meningkat. Banyak ya. Karena yang sebelumnya sudah ada, jadi ketimpa dia. Yang ini tetap 3 ini. Tapi yang ini meningkat, nggak apa-apa. Karena yang sebelumnya masih ada. Ini saya bunuh dulu semuanya biar kelihatan. Nah, lihat apakah 5 atau lebih dari 5. Nah, pas ya. Warriornya belum ke kill. Saya kill dulu warrior. Nah, itu warrior sudah ke kill ya. Jadi generatornya sudah berjalan seperti halnya ya. Dan levelnya pun juga sudah meningkat. Untuk game point, kill point semuanya sudah ada. Elixir nomor 3 saya tekan.
aktif ya untuk healnya ya. Ini berkurang, elixirnya jadi 9. Coba saya heal lagi 8 ya, seperti itu. Terus untuk scrollnya saya pakai, nah bisa ya jadi 0. Jadi secara teknis tidak ada masalah di game ini ya. Generatornya sudah jalan, item dropnya sudah oke, levelingnya juga sudah mantep. Terakhir saya aktifkan enemy-nya ya, masuk di private enemy. Ini saya centang semua status hidupnya ya, alive-nya ini ya, centang. Dah hidup semua ya. Sekarang masuk ke game, saya aktifkan maximize on play biar dia pas ngeplay itu maximize. Nah, sekarang saya play. Saya tunggu. Oke, cutscene-nya masuk ya. Cutscene-nya masuk. Ini kayak persiapan sebenarnya, prepare playernya ya. Nah, sekarang biarkan dia musuhnya datang ya, ngejarnya harusnya ini tuh, ngejar kan musuhnya. Ada satu nyangkut. Tuh, langsung mati. Kenapa langsung mati? Karena belum saya setting health pada playernya. Nah, ini juga ada error nih ya. Belum tahu nih errornya apa nih. Saya setting dulu deh health di playernya ya. Kalau attack di enemy sudah saya setting. Health player yang kemarin memang direndahkan karena fokus untuk ini ya. Player itu bisa mati atau enggak. Ternyata playernya tadi mati ya. Ini current health-nya saya tambah aja. Ini saya naikin jadi saya coba 2500 ya biar agak keras. Nah, baru saya cek ini errornya apa ini. On trigger enter di hit handler line 28. Kembali saya analisa, ini tadi terjadi ketika enemy-nya nyerang ya. Ketika enemy-nya nyerang, playernya tidak menyerang tapi ya. Sekarang saya lihat apa yang terjadi, ini harusnya masuknya di hit handler bagian enemy yang menyerang ya. Line 28. Nah, ini line 28. Nah, ini kalau saya perhatikan ada yang aneh ya. Kenapa? Di line 28 ini adalah posisinya player yang menyerang, bukan enemy yang menyerang. Padahal kenyataannya ketika di gamenya tadi, enemy-nya ya kan yang menyerang. Nah, kalau seperti ini pasti ada yang namanya ini apa? Friendly hit ini namanya. Friendly hit artinya zombinya itu mukul temennya ini biasanya nih kayak gini nih. Oke, ini gampang saja kalau mau dibetulin ya. Ini tinggal kan masukin player adalah transform parent ya. Transform ini kan sedangkan di sini kan enemy ya. Saya tinggal kasih if aja biar nggak error ya. If player dah gitu aja. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini kan sebenarnya juga ada hitnya single ya. Ini hitnya single. Saya mau coba aktifkan hit area dulu aja ya, hit areanya. Berarti ini saya komentarkan. Terus saya ambil yang bagian dalamnya saja. Kenapa langkah ini saya tempuh? Karena tadi saya lihat musuhnya banyak sekali ya. Musuhnya banyak sekali dan akan merepotkan kalau hitnya itu satu-satu. Takutnya apa? Takutnya kehalang gitu ya. Takutnya kehalang sama tubuh temennya. Sehingga yang harusnya kena malah jadi nggak kena. Nah, supaya gamenya lebih menarik, saya coba aktifkan hit areanya ya. Untuk basic attack-nya hit areanya ada. Kembali ke Unity ya, ini saya clear. Sekarang saya akan coba play lagi ya untuk HP yang lebih tinggi ya 2500. Saya mau lihat dulu apakah masih ada error atau tidak. Jadi biarkan dia dipukul ya. Ini kasihnya jalan. Oke, masuk ke gameplay. Enemy-nya datang. Oh ya toh. Ini kalau dilihat adanya friendly hit ya, ini friendly.
Kalau istilahnya itu kalau di beberapa game itu friendly fire. Cuman yang friendly fire enemy-nya. Jadi nggak usah ngapa-ngapain tuh juga zombinya mukul temennya ya. Jadi ini sebenarnya bug ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Malah kelihatan normal kan zombie juga saling memukul temennya itu hal yang wajar saya rasa. Nah, tapi error udah nggak ada ya nih ya. Udah free, udah clear, errornya udah nggak ada. Dan untuk kondisi HP-nya sendiri bagaimana player? Masih banyak ya nih, baru hilang 500. Oke, aman ya. Sekarang saya play lagi. Wah, lumayan bagus ya kalau ada hit areanya ya. Jadi kena bisa banyak itu. Saya tetap heal biar nggak mati. Elixirnya turah-turah ya ini ya. Elixirnya banyak ya, jadi kayaknya harus dibalance juga ini. Elixirnya terlalu banyak. Udah level belum ya? Masuk ke stacknya dulu, lihat. Oh, sudah nih ya, kill point-nya sudah 40. Levelnya sudah normal loh, ini width-nya muncul ini. Wis. Tuh, width-nya muncul ya. Oke. Agak susah nih bunuh width-nya ya, lari-lari terus ya. Oh, kena width-nya tuh. Saya pakai skill. Damage-nya 0 ya. Ini width-nya susah bunuh. Oke, lihat dulu kondisinya. Oh, ini ada error ya, ini masih ada error. Ini kayaknya skeletonnya ini yang error ini. Kondisi player gamenya udah 600, killnya sudah 67 ya, game poinnya udah 600. Untuk kondisi darahnya masih ada 500 ya, masih kuat, jadi lumayan ya, gamenya cukup balance untuk di HP 2500. Cuman ini emang masih ada sedikit error ya. Ini errornya di skeleton ya, tadi nggak ada error, pas muncul skeleton dia error. Hit handler line 27 ya, parentnya ini ya. Coba parentnya saya hapus satu. Oke, saya save. Oke, saya clear. Sekarang saya coba play lagi. Nah, biarkan musuhnya datang. Saya pause dulu ya. Masuk ke ininya dulu, stacknya. Killnya saya naikkan ke 30 ya. Biar langsung ke normal dia. Oke, errornya nggak kelihatan. Nah, udah nggak ada error ya.
Oke ya, nggak ada masalah, aman ya. Errornya juga udah hilang. Berarti masalahnya memang tadi ada di parent ya. Oke. Nah, chapter selanjutnya saya akan masuk ke UI ya, karena game ini belum ada UI-nya sama sekali. Nanti bagaimana teknik pembuatannya dan apa saja yang harus siapkan ya, nanti ada di chapter selanjutnya. Pada repository online ya, ini sudah saya update untuk United Kingdom 2D Project sampai ke stack level ya, sampai ke yang barusan terakhir saya buat ya. Ini nanti bisa di-download saja, bisa di-clone ya. Semoga tidak ada masalah dalam proses clone-nya. Nah, berakhirlah chapter game introduction. Terima kasih atas segala support, saran, dan kritikan yang udah masuk. Terima kasih juga untuk yang sudah like dan subscribe di channel saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.